Perkenalkan, nama saya Mek Antonius Jembatan Boli, kelas 10H dari absen 18. Nah, di sini saya akan melanjutkan studi deskriptif tentang persebaran penduduk Bekasi. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama, studi deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang, di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Lalu, persebaran penduduk Bekasi termasuk dalam studi deskriptif. Mengapa begitu? Karena adanya suatu gejala, peristiwa yang dimana membuat populasi penduduk Bekasi naik sehingga membuat Bekasi menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak penduduk. Dengan itu, penduduk kota Bekasi termasuk dalam studi deskriptif. Jumlah kota Bekasi diprediksi mencapai 3,7 juta jiwa pada 2023. Saat ini penduduk tertinggi ketiga kategori kota metropolitan di bawah DKI Jakarta dan kota Surabaya. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Bekasi tahun 2018 sampai 2023, penduduk Bekasi tahun ini mencapai 3,7 juta. Dengan jumlah ini, Rahmat menyebut kepadatan penduduk mencapai 16.500 per kilometer dari total luas wilayah 210.000 kilometer. Karena itu, wajar jika Kota Bekasi disebut Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, merupakan kota metropolitan dengan penduduk tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan kota Surabaya. Perpindahan penduduk kota Jakarta yang semakin padat serta bergeser ke wilayah aglomerasinya yaitu Bekasi. Kenyataan ini mengharuskan pemerintah jor-joran mengembangkan berbagai proyek infrastruktur di wilayah Bekasi, mulai proyek jalan tol hingga sarana transportasi kereta atau LRT. Nah, begitu aja ringkasan bab 2 dari saya. Nah, kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 ini menjelaskan sarana dan prasarana yang saya gunakan untuk mencari tentang persebaran penduduk Bekasi. Yang pertama, sarana prasarana yang saya gunakan itu medianya adalah handphone dan laptop. Terus jam waktunya ya tentatif, nggak bisa ditentukan. Terus jadwal penelitiannya mungkin dari awal Januari hingga akhir Januari. Sekian dari saya. Terima kasih.